Halo guys, kita dari Guna Gak Guna. bersama aku Antara Madia dan Annyeonghaseyo, aku Cemi. jadi kita bakalan update berita seputaran hari ini. Oke, jadi berita hari ini tuh Berita haram kah? gimana ya? Berita pertama ini aku cuma ngasih 2 kata doang sih. Miris sama gila. Jadi tuh ada pelajar di Cianjur, dia tuh nekat ngerampok minimarket. Alasannya apa? Menurutmu apa, Ceng? Ya biasanya nih kalau pelajar nih ya, di dalam otakku pelajar nyolong duit kalau nggak buat main warnet, buat main PS. Anjir, pakai ngerampok. Jadi tidak salah. Semua itu tuh dia tuh ngerampok karena ketagihan main judol sama kelilit utang katanya. Bayangin nih, dia tuh masih SMK dan udah ketagihan sama judol. Jadi mindset anak-anak dah gitu. Tahu gak sih dulu aja ya mindsetku tuh kayak gimana ya cara ngehasilin duit yang cepet gitu. Apa aku harus mencoba judol? Jangan bodoh. Ini karena saya pria yang benar dan mempunyai otak untuk berpikir, saya kembali berpikir, bahwa tindakan judol ini tidak benar. Saya bisa kalah instan, tapi saya juga bisa rugi instan gitu. Dan nyusahin orang lain. Tapi tuh ceritanya tuh, jadi di minimarket ini di Alfa ini sih. Di Alfa tuh lebih tepatnya tuh di Desa Sinagalih, Kecamatan Cilaku. Itu tuh ada pelajar SMK, inisialnya tuh MR. Dia tuh masih kelas 2 SMK loh. Yang idenya apa? Ngerampok minimarket. Tapi nih ya, kelakuan dia tuh kerekam CCTV untungnya. Jadi pas si petugas lagi nge-scan belanjaan dia tuh, tiba-tiba bukan yang ngeluarin dompet buat bayar, si bocah ngeluarin golok. Mantul kali emang lah. Tapi pas kita lihat nih, mantul loh. Coba lihat. Habis nge-scan. Aduh, iya banget. Aku kayak anjir, aku golok, apakah aku semirip itu dengan sapi? Iya, momennya pas buat lebaran ya aku. Iya, pas lebaran loh. Wadidaw. Dia mau itu jadiin masnya jadi sapi. tapi tuh yang aku salutnya, lihat gerakannya si kasir loh, gesit loncatnya dah. Jadi si abang-abangnya tuh kayaknya biasa parkur. langsung dia teriak rampok mana. Yang gila nih, diapresiasi nih abang-abang alfanya karena dia sepertinya generasi parkur member ya. Bener. Terus pasti tuh abangnya main di sawah, loncat-loncat di batu deh. Jadi tuh si MR di sini tuh sebenarnya kalau kamu ngeliatnya, dia tuh kelihatan panik gitu tingkahnya. Pas si penjaga alfanya itu loncat, dia kan ikutan ngejar kan. Dan hasilnya orang dia mau ngapain ngejar, ambil duitnya bro. Iya makanya kocak lah. Tau lah hasil dari perbuatan dia akhirnya keciduk sama warga itu loh. Jadi pas dimintain keterangan alasannya kenapa sih ini bocah sampai ngerampok segala tuh, karena dia tuh punya alasan kalau si MR itu punya utang. Dia tuh bingung bayar utang ke temennya, besarannya itu 150.000 sama. Karena dia ketagihan sama judul ya, mau main judul lagi. Masalahnya nih loh, masalahnya ini tuh cuman duit 150.000. Dia tuh bener-bener pertaruhin masa depannya cuman buat duit 150.000. Gila memang. Yang bikin sebel lagi tuh, dia tuh juga ngomong kalau berhasil gasak, dia tuh ngomong kalau uangnya tuh mau rencana dibuat main judul lagi. Bukannya bangun masa depan. Aduh, walaupun ngerampok nggak bakal ada masa depannya. Nih pelajaran buat para bocil, gue kasih tahu.
Iya. Kalian kalau mau judol cuman kayak ratusan ribu itu tuh nggak kerasa. Lihat yang jutaan aja main Candy Crush tuh, top up Candy Crush itu tuh nggak kerasa lah. Yang sampai puluhan ratusan juta gak balik modal, apalagi kalian yang cuma ratusan ribu. Iya. Apalagi pikir. Aduh. Kamu tahu kan, Jam, kalau sebenarnya ini tuh kayak tip of the iceberg gitu loh. Jadi dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau singkatannya PPATK, jadi tuh transaksi judol di Indonesia tuh udah tembus angka ratusan triliun rupiah per tahun, gila. Kan membagongkan ya. Jadi penduduk miskin di Indo aja rasionya 60% gitu loh. Tapi transaksi judolnya tuh bisa sampai ratusan triliun. Nah, ini mana nih tanggapannya, Cem? Sakit sih, cuman buat duit 150.000. Iya kan? Iya makanya kocak juga loh. Tapi sebenarnya Kominfo sendiri tuh udah blokir ratusan situs aplikasi judol gitu loh. Web judol, aplikasi judol tuh katanya udah diblokir gitu. Cuman ya tahu sendiri lah. Kenapa? Ya nggak tahu ya, soalnya terakhir aja ini nggak tahu ya di mana, kayaknya di Perindavan deh, kalau nggak itu Wakanda. Iya. Yang main lagi rapat, itu iya situs judol ditutup sama pihak Wakandanya gitu, sedangkan oknumnya sendiri aja main Candy Crush gitu. Nggak mungkin kan orang yang main Candy Crush nutup permainannya sendiri gitu. Apalagi permainannya ini menguntungkan gitu. Iya makanya kan. Ya cuman ini walaupun si Kominfo-nya sendiri udah ngomong nutup beberapa aplikasi atau enggak website judol, cuman kan ya kamu tahu sendiri lah, pasti judol tuh gampang banget gitu loh buat domain baru. Jadi makin lah yang jadi adiksi sama judol itu sendiri, guys. Dari Sabang sampai Merauke, sampai pelajar bau kencur, sampai yang udah bangkotan bisa kejebak sama lingkaran setan ini gitu loh. Jadi ya jangan heran kalau ke depan berita tentang pencurian, terus perampokan, nama kriminal atas landasan judol bakal makin berkembang. Gitu. Masalahnya si MR, si bocah SMK ini sebenarnya tuh ini bukan masalah kriminal biasa gitu loh. Ini tuh kayak cerminan sepet yang ngakar di masyarakat kita gitu loh. Lagunya Iwan Fals lah. Anak sekecil itu berkelahi dengan judol. Pesanku tuh cuman itu loh. Ayo kita mikir jauh ke depan sama realistis lah gitu loh. Judul tuh cuman bisa ngasih janji manis doang, terutama di awal-awal gitu loh. Apalagi kalau kamu anak sekolah nih. Bayangin kamu udah sekolah 12 tahun terus kejebak judul, kejebak utang, apa nggak malu? Iya, ngapain kamu punya utang? Ngapain kamu sekolah? Gak usah sekolah kan gitu mah. Cuman karena nafsu doang ngelihat hadiah yang ditawarin, jangan sampai akal pikiranmu jadi hilang. Jangan, itu tuh parah banget gitu loh. Kalau kalian benar kejebak di sini gitu loh. Ya semoga kalian yang main judol bisa berhentilah. Atau kalian yang udah keluar judol, aku salut sama kalian. Top Markotop yang bisa keluar lah. Soalnya kalau kalian masih masuk sebelum semuanya terlambat, masalahnya nanti tuh yang susah bukan cuma kalian, tapi orang-orang terdekat, orang-orang sekitar pasti juga rugi. Rugi dari mana? Kalian nanti suka ngutang atau kalian udah judol terus pinjol kan. Kalau pinjol tuh pasti data telepon kalian itu diobrak-abrik, kena ya ibu ayah saudara kalian bisa diteleponin sama pinjol. Emang kalian mau gitu loh? Enggak, fun fact, bahkan dosen kalian aja diteleponin sama pinjol. Iya makanya. Kalau kalian pinjol kan nggak malu gitu loh. Pas misalkan nih ya, pas mau bimbingan ada nih anak namanya Marpuah gitu. Iya, Marpuah, kamu mau bimbingan Marpuah? Iya bu, saya mau bimbingan. Tahu nggak Marpuah, kemarin ada pinjol nelfon ibu Marpuah, nagih-nagih ke ibu marah-marah. Kamu pinjol Marpuah gitu. Tuh, malu nggak sih? Ya malu dong. Bayangin
jangan dosen deh, buat yang sekolah nih. Kepala sekolah kamu ditelepon sama pinjol. Halo, atas nama marfuah. Nah, diangkat kan nama kepala sekolah kamu, terus pinjolnya ngebaca tuh. Besoknya kamu ketemu kepala sekolah nyapa kamu. Marfuah, sini. Kamu kalau pinjol ya marfuah gitu, bayangin. Kalian nggak malu kali gitu? Udah mah uang kalian hilang, harga diri kalian rusak ya. Nangis kalian kocak. Ya untuk berita pinjol. Kok berita pinjol? Ini si berita MR ini yang sangat menghebohkan, langsung ngeluarin ya kirain mau main sulap ngeluarinnya itu di parang anjing. Ini kayak pret ceritanya. Gila banget ya judul. Nah, berita selanjutnya ada berita duka nggak sih ini kayaknya? Berita duka, ya Allah. Aduh, ini berita membagongkan. Silakan. Jadi ada grup Facebook nih, namanya Gay Tuban Lamongan Bojonegoro. Kalian tahu nggak? 10.000 member. Bayangin. Sebanyak itu ya. Nah, kalau kalian nggak tahu gay, gini aku nggak tahu ya ini bakalan di-ban apa enggak. Kita ganti aja gay jadi Jomok gitu. Iya, iya bener. Jomok Tuban Lamongan. Jomok Tuban Lamongan Bojonegoro. Nah, aku kasih tahu, Jomok itu merupakan seseorang pria yang memiliki ketertarikan secara emosional ataupun seksual secara berkelanjutan dengan apa? Dengan sapi. Enggak ya? Dengan sesama laki-laki. Iya, dengan laki-laki, dengan pria lain, kan dengan wanita. Nah, jadi kalian para wanita-wanita yang belum menemukan jodohnya, mungkin jodoh kamu sedang menjomok dengan orang lain. Bentar. Cowok-cowok yang di sini nggak bakal cari cewek masalahnya. Dia lebih memilih, apa ya? Berpedang. Benar. Ini tuh, ini kalau di sini tuh. Nah, kalian mau tahu nggak sebelum nge-scroll nih ke postingannya, organisasi di dunia yang sekelas WHO sama Asosiasi Psikiatri Amerika atau apa secara tegas tuh menyatakan bahwa kejomokan, entah itu homoseksualitas kayak gay, lesbi atau lainnya gitu, kita sebut LGBTQ+, itu tuh bukan gangguan mental, penyakit atau kelainan. Soalnya itu tuh kayak itu tuh kayak merupakan pilihan gitu loh, dipilih dan diubah secara sadar gitu. Dan faktor penyebabnya itu biasanya gabungan dari faktor biologis, genetik dan lingkungan. Bayangin. Kalau lingkungan kamu jomok, otomatis kamu jadi jomok. Nah, terus scroll ayo kita lihat postingannya. Postingannya. Yakin nih, kalian bakal sakit mata loh. Mata loh. Iya. Sebelum melihat postingannya, alangkah baiknya kalian beristighfar. Jangan lupa istighfar ya. Ini disensor. Aduh. Info buat. Enggak, kita bacain lah. Oh my god. Oh. Ini gini guys, ini sebaiknya kalian itu ya bacanya sambil di pause ya. Soalnya aku jujur pria straight, pria yang lurus ya dari segi mental, agama, jadi tidak belok. Nggak kuat saya lihatnya. Bisa lihat kayak gitu anjing. Kalian jangan coba-coba jadi jomok. Soalnya kalau kalian jadi jomok, kalian akan merasakan perasaan terisolasi di mana kalian kayak, ih kok aku gak bisa ya sama si itu, kayaknya aku gak cocok, aku juga gak suka. Nah, kalian tuh mulai gak suka sama lingkungan kalian karena lingkungan kalian dan pemikiran kalian itu berbeda. Terus abis itu adanya penolakan dari keluarga juga, gak cuma masyarakat yang bully kalian, keluarga kalian juga bisa bully kalian. Bayangin ya, bisa berakhir mengenaskan kalian. Soalnya apa ya, nih apalagi kalau kalian jadi bottom gitu kan, jadi ceweknya nih, kalian udah cowok udah dandan jadi cewek, pasti kalian jadi target pelecehan secara verbal, pasti itu.
Ini tuh aku dapat dari penelitian di UGM ya, menemukan bahwa 31,7% memiliki kecenderungan depresi. Benar. Kaum mereka tuh emang depresi, dan mereka tuh Iya. suka bilang gini Bang. Jadi mereka tuh merasa kalau aku tuh jadi kayak gini gara-gara aku depres gitu. Aku kayak gini gara-gara aku depres. No bro, cara menangani depresi bukan dengan kamu menjadi jongok. Justru itu akan menambah tingkat depresi kamu, karena kamu ditolak dari masyarakat dan juga kamu merasa orang-orang menolak kamu. Iya, Itu malah iya. kamu udah punya penyakit, nambahin penyakit, nularin penyakit. Jadi tuh sebenarnya banyak penelitian juga ya di luar juga. Jadi tuh angka depresi pada kaum LGBT itu tuh nunjukin kalau mereka tuh punya resiko depresi yang lebih tinggi dibandingkan sama orang-orang heteroseksual gitu loh. Itu tuh bukan disebabkan oleh orientase seksualnya atau identitas gender mereka sendiri, melainkan oleh faktor eksternal, stigma, diskriminasi, prasangka, dan kekerasan yang mereka alami. Karena itu sebenarnya, karena emang kaum LGBT itu apa ya, bisa dibilang tuh memang mereka tuh rusak. Biasanya orang-orang LGBT apalagi di Indonesia yang agama Islamnya kental banget ya, itu tuh kalian tuh selain digunjing, dihina, kalian pasti juga keluarga kalian mencoba memperbaiki kalian tuh. Itu yang bikin tingkat depresinya juga tinggi gitu loh, karena nggak ada yang terima, nggak ada yang mau gitu loh. Jangan jadi antek-antek LGBT ya. Sebaiknya kalian jadilah orang-orang yang heteroseksual. Buat kalian para cowok, biasanya aku jadi gini gara-gara aku disakitin sama cewek. Gak semua cewek nyakitin kalian. Emang kalian pikir dengan kalian mencintai sesama jenis itu emang mereka gak bakalan nyakitin kalian? Bayangin nih, misalkan si A ngejomok sama si B, jomok nih udah bertahun-tahun, tiba-tiba si B tobat gitu, terus dia jadi suka cewek gitu. Apa kalian yang menjadi si A tersakiti juga? Sama aja, hakikatnya Gitu. manusia Ironi kotak. sesama jenis aja kayaknya bakalan asik, nyambung, gak ditinggal. Tidak kawan, masih banyak kemungkinan bisa jadi dia juga selingkuh sama cowok lain. Masalah normal-normal aja guys. Pesanku ya, cintai ususmu, jangan jadi jomok. Terima kasih. Oke, kita ke berita selanjutnya ya. Sebenarnya ini berita tuh nyebelin parah. Jadi di Brebes ada pengalaman horor dan menakutkan yang nimpa pemilik ladang jagung. Coba tebak horornya apa, Cen? Belum kuliatin. Tiba-tiba ladangnya ada lingkar UV. Wow. Salah ini ya. Tiba-tiba ladangnya abis gitu aja ada yang pusing gitu. Dicuri sang kancil gitu. Itu ya. Enggak. Wala. Jadi itu horornya tuh karena ladang jagung si bapak jadi korban kepintaran salah satu pemotor trail ya. Jadi tuh gini, ladang jagung si bapak ini jadi korban kepintaran salah satu pemotor trail ini. Kita lihat ya videonya. Nah, sebenarnya tuh ngeselin. Emang ngeselin, siapa nggak kesel? Kalau ngeliat banyak komen juga banyak yang kesel. Wow. Gini, minimal kalau salah menghargai dulu. Mati Iya. itu nggak usah dingeng. Jadi gue jelasin dulu ya. Tahan marah-marahnya dulu. Terus aku jelasin dulu nih. Mereka tuh sebenarnya dari komunitas gratis. Nah, Gaspol Remjos Adventure Trail Semarang. Sebenarnya tuh nggak semuanya kayak gini yang buka lacur di ladang jagung, bukan, nggak semuanya gitu. Jadi bayangin nih, karena ada orang yang nggak mau antri di lacur utama yang disediain nih, malah dia dengan otak minimnya mikir gimana kalau saya buat lacur sendiri, dia nerobos ladang jagung punya orang. Mantap kan? Hah? Mantap kali kecerdasannya gitu. Ide pilihan banget. Sebenarnya tuh kalau kita lihat ladang jagungnya tuh lagi di fase pertumbuhan gitu loh.
bukan lahan kosong juga atau rumput ilalang liar tuh, bukan gitu loh. Nih orang tuh kelewat pinter sih, tapi apesnya sebenarnya nggak apes juga. Untungnya si pemilik lahan tuh tahu kalau lahan jagungnya tuh dibuat motor trail gitu lah. Ya akhirnya bapaknya ini marah-marah gitu loh. Bapaknya tuh sebenarnya, aku tuh nangkep ada beberapa kata. Ini kan aku tahu bahasa Jawa, tahun di dalam suaraku medok ini. Bapaknya tuh ngomong kayak semacam, oh di situ ada lajurnya. Nah itu tuh juga indikasi gitu loh kalau si manusia cerdas ini dia tuh buka lajur sendiri. Oh, aku tahu kenapa dia kayak gitu. Kenapa emang? Pas kecil keseringan main downhill. Marmut emang lah. Iya. Namanya sama hamster ball. Iya. Bayangin nih, si pemilik ladang tuh udah ngerawat, ditanam dari awal sampai tumbuh tinggi kayak gini, terus dirusak sama manusia yang kemampuan berpikirnya seperti hamster. Enggak, itu enggak seperti hamster. Apa emang seperti apa? Itu seperti, wah itu mah di atasnya Albert Einstein sih. Oh iya. Ting ting ting. Albert Einstein ting ting. itu manusia yang ada di video itu, dia membawa lampu di kepalanya setiap saat hingga iya. Si pengendara itu bukan cuma off-road doang gitu loh, otaknya juga off limit. Kok bisa gitu loh off-road di atas penderitaan orang lain gitu loh. Kecerdasan jongkok ya, malah aku bingung aja. Sorry, bukan kecerdasan jongkok, kecerdasan Albert Einstein. Nyebelin banget gitu loh. Jadi gini, sebenarnya itu ada informasi tambahan gitu loh. Dari komunitas gratisnya sendiri, ada orang yang udah angkat bicara tentang kasus ini. Namanya tuh Aji Pasal Lukadinata. Dia tuh menyatakan memang ada peristiwa seperti itu, tapi biasanya panitia harus benar-benar terlibat menjembatani supaya nggak ada yang dirugikan. Tapi si panitia tuh ngungkapin juga kalau ada karakteristik peserta yang emang nggak sabaran untuk ngantri giliran. Nih, aku tuh punya pesen loh untuk peserta motor trail yang nggak mau antri. Mending kalian tidur di rumah aja, tidur ya, atau gak berjemur di atas genteng kalian masing-masing ya, biar jadi dendeng gitu, enak dilihat kan. Nah, daripada begini antre susah gitu loh. Misalnya orang lain berasa punya jalanan. Aku punya ide. Apa ide apa itu? Sebelum kalian memikirkan dan memfasilitasi hobi kalian, tatalah kesabaran kalian dengan memancing. Pesan dari Cami itu loh. Mancingnya itu ya, mancing ikan ya, bukan mancing kesabaran orang ya, bukan ya. Mancing kesabaran orang, kalian tinggal di hutannya ini, kesabaran binatang ya. Bayangin aja lah, kalian udah kerja keras nih, ini jagungnya harapan panen, hasil yang bakal dijual gitu loh buat makan kalian sama keluarga kalian, rusak karena ulah pemotor yang cerdasnya bukan main gitu loh. Ini tuh bukan cuman masalah finansial bakalan, yang bakalan hilang itu waktu kalian juga yang nanem. Karena kelakuan orang-orang yang otaknya di atas rata-rata gitu loh, di atas bumi langit, yang mereka tuh susah buat antri lagi. Ini orang udah mah cerdas, susah ngantri. Waduh, mantep gitu, sebenarnya gitu aja sih pesanku. Ini itu kasian banget sama petani, dikarenakan ya apa ya, nenek kakek aku juga petani. Gini guys, harga beras misal nih ya, pas zaman dulu nih, harga beras itu tuh pas aku masih SD sekilo itu 6.000. Kalian tahu nggak, aku mikirnya tuh kayak, wih, nenek aku panen kintalan nih, sekilo aja 6.000, berarti itu bisa dapat banyak. Tapi ternyata karena nenek aku ini supplier gitu, harga berasnya juga otomatis nggak langsung 6.000 dong, karena kita ngejual. Nah, tahu nggak yang ngejualnya berapa? 3.000 per kilo. Dari awalnya 3.000 masuk ke pengolahan naik jadi 3.500, disortir masuk ke grosir. Itu grosirnya
grosirnya beli ke kita tuh tetap kayak 3.000, tapi mereka jualnya 5.000. Dari grosir ke toko biasa itu baru sekitar 5.600 sampai 6.000. Kita udah capek-capek nanam padi, apa namanya, nampah padi, ya kan, ngedisol padinya, dihargainya dikit. Apalagi kalau ladang itu rusak, kalau sawahnya rusak, itu tuh rugi tahu buat kita. Bahkan Iya, kadang ya makanya. petani itu nggak balik modal, guys. Terus kalau kalian menanyakan kalau nggak balik modal kenapa masih tetap bertani, ya nggak ada pilihan, kampret. Kebanyakan tuh nggak ada pilihan, tau nggak, karena emang pekerjaan mereka tuh bertani, nyari kerjaan lain. Rata-rata tuh udah tua. Petani-petani kita itu tuh rata-rata udah tua loh sebenarnya. Nggak ada anak muda sekarang yang ditanyain, apakah kamu bertani, apakah kamu mau menanam jagung? Nggak ada, kocak ya gitu loh. Oke, ada tambahan lagi, Jamie? Kata aku kecewa sih, apalagi nenek aku petani. Tuh, Itu udah keuntungannya dikit. emang menyebalkan berita yang ini gitu sebenarnya. Ya, pendapat kalian gimana guys? Tulisnya di kolom komentar lah, aku mau denger. Gini. Aku mau nanya, Apa? kalian dapat sapi nggak, guys? Oh iya, kalian dapat sapi ya guys? Hah? Buat kalian yang nggak dapetan sapi, mungkin sapi kalian sedang kabur nih. Iya, Nih, lihat nih lagi videonya. dikejar warga. Ting, 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 ting. Ini benar-benar kurban kor memang. Ya, itu sapinya kayak ngeledek. Dia seolah bilang nang ning ning nang nang ning ning nang. Itu tuh aku malah kayak Coba gitu. ini lihat nih, kan dia berhenti tuh, Loh, nang ning ning nang Aduh. Ini sebenarnya kotak ya, bisa masuk ya. Ayo, iya. Lihat aku bisa nggak tahu nih. Tapi ini pojok belum ada juga ada. My God, tapi nakutin loh. Ame dikejar loh. Definisi rumah dibajak sapi. Ya, dan ini masih banyak banget yang kabur semua sapinya. Mana? Kamu ada pengalaman nggak, Cem? Nggak ada sih. Kalau Bang Antara gimana? Kalau aku tuh sebenarnya ada. Aku tuh dulu pernah diseruduk bukan sapi ya, diseruduk kambing, kocak, lagi ngeliat masuk ke kandang ya, tau lah. Aku dulu pas SMP kalau nggak salah, SMP aku masuk kandang kambing kan. Dari belakang aku diseruduk, kocak, yang diketawain bapak-bapak, bukannya bantuin, ngelawak ya. Pinggangku sakit ngelawak, untung aku tidak nangis karena saya sudah tahu malu. Jadi dulu pernah diseruduk kambing. Kayaknya tuh pas waktu kuliah juga pernah deh, cuman bedanya waktu itu aku bisa nahan serudukannya, jadi nggak benar-benar keseruduk jatuh gitu, enggak. Nah, ini momen-momen yang sangat itu sih, sangat membekas sih. Kita lihat kambing parkur. Wah, Gila. kambing parkur. Aduh. Aku juga jago parkur tau. Apa. Parkur di Roblox. Itu beda alam. Sebenarnya itu tuh yang sapi ini ya. Mana tadi? Nah, sebenarnya yang sapi ini tuh aku malah keinget itu. Kalau kalian pada tahu, kalau kalian pada tahu tuh di Spanyol tuh ada hari banteng gitu, Running of the Bulls kalau nggak salah namanya. Jadi tuh perayaan yang paling besar tuh di kota Pamplona. Itu tuh dalam rangka festival San Fermin. Jadi festival ini tuh berlangsung setiap tahun tanggal 6 hingga 14 Juni. Jadi tuh hampir sama kayak itu yang di Spanyol.
bener-bener sama. Rodeo Banting, ini rodeo Iya. Salvi. Iya. Nah, ini untuk berita itu ya, berita yang tidak jelas. Ah, nggak apa-apa lah. Ini kurban juga setahun sekali ya. Ah, ngeliatnya waduh. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wah, ini bener nih. Ini running of the bulls ini. Ini Spanyol bagian Indonesia ya. Nih aku yakin nih, ini panitianya abis kayak gini malamnya langsung pakai koyo. Yang lagi itu cara bukanya. Boleh. Bapak maaf, aku aduh, melihat aura. aduh. Mantap lah. Ah, udah segini doang sih. Ini doang sih. Ini sebenarnya momen-momen kayak gini tuh yang bikin kayak inget. Kenapa sih? Di bandara. Ya, wah ini juga ini aku nggak tahu, dia kayaknya ngerasa salah di negara orang ya. Ini bukan negara dia ya. Sepertinya dia sapi dia mikir publik. gini. Kenapa? Enggak dia mikir gini. Capek aku di Indonesia. Iya. Kurbanin mending aku pindah ke Prindawan disembah jadi dewa gitu. Oh iya, kemungkinan gitu ya. Mau jadi sapi imigran nih. Ini kayaknya dia punya paspor sendiri ya. Lagi cari itu pesawat yang dia mau itu. Nah kan dia tuh lagi merhatiin ini, pesawat saya mana nih. Ya, setidaknya itu yang itulah yang buat Idul Adha semakin membekas di pikiran orang-orang kita. Aku yakin sebenarnya para sapi itu punya negara impiannya, yaitu Perindapan. Oh iya, itu negeri yang dimana para sapi berharap tinggal di sana. Oke guys, gitu dulu berita hari ini. Aku Antara Madia dan Aku Cemi pamit undur diri. kami dari Guna Nggak Guna. Jangan lupa subscribe, Like, dan komennya. sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys.